Bismillahirrahmanirrahim. عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan dan juga meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas seluruh kenikmatan yang diberikan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai penyebab di antara penyebab masuknya kita kepada surga Allahu Jalla Jalaluhu insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan masih membahas atau melanjutkan pembahasan di dalam 300 kitab 300 dosa yang diremehkan oleh wanita, yakni oleh muslimah, dan masuk kepada dosa yang kelima yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam kitabnya, di mana beliau mengatakan bahwa dosa yang kelima adalah al-kalamu fit telefon li sa'atin tiwal, berbicara melalui telepon dalam waktu yang sangat atau cukup lama. Wa hadza, kata beliau, fihi mafasid minha, perkara yang kelima ini memiliki kerusakan dan diantaranya, kata beliau, yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah dhiya'un lilman, menyia-nyiakan atau menghamburkan harta. Yang kedua, kata beliau, dhiya'un lil awqat, yang kedua adalah menyia-nyiakan waktu. Kemudian kerusakan yang ketiga, kata beliau, qad yattajihul kalam al-mubah ila mahdhur wa hadha ma yahduthu fil ghalib. Dan kerusakan yang ketiga adalah bahwa pembicaraan yang dilakukan melalui telepon seringkali berubah hukumnya dari perkara yang mubah menjadi perkara yang terlarang. Karena saking lamanya seseorang menelepon, maka bahan pembicaraan itu meluas. Dan tidak jarang, kata beliau, atau sering sekali, kata beliau, inilah yang terjadi ketika seseorang terlalu lama berbicara melalui telepon. Kemudian beliau menjelaskan, fa amma dhiya'ul mal, adapun yang beliau maksud tadi dengan menyia-nyiakan harta, ketika seorang wanita menghabiskan waktunya untuk berbicara melalui telepon kepada siapapun, mimma la syakka fihi, di antara perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya, kata beliau, annal insana, bahwasanya seorang manusia, sayus'alu yaumal qiyamah, dia akan ditanya pada hari kiamat, an malihi, tentang harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Min aina akhadhahu wa fima anfaqahu, kata beliau, dari mana dia mendapatkannya, maka itu yang akan menjadi pertanyaan yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah fima anfaqahu, untuk apa dia habiskan. Wa hal akhadhahu min hillin wa wada'ahu fi haqqin, dan apakah dia mengambil hartanya dari perkara yang halal dengan cara yang halal dan kemudian meletakkannya atau menggunakannya dalam perkara yang benar. Maka semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya berdasarkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikutip oleh Asy-Syaikh. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, di mana baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisal. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kedua telapak kaki seorang manusia tidak akan bergerak, yakni tidak akan bergeser dari tempat berdirinya pada hari kiamat sampai dia ditanya terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang 4 perkara. Dan ini diantara as'ilatul hisab, ini diantara pertanyaan hisab. Meskipun 4 pertanyaan ini bukan satu-satunya, atau bukan 4 pertanyaan ini saja yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hisab itu bukan perkara yang ringan dan kemudian bukan perkara yang sebentar. Makanya kita butuh hisab yang ringan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diajari untuk memintanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas dari doa setelah tahiyat akhir sebelum salam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan hisab yang mudah ini adalah ketika Allah hanya memperlihatkan amalan kita dan kemudian tidak bertanya kenapa kita melakukan perbuatan itu. Dosa-dosa kita ditampakkan oleh Allah, diperlihatkan, ditunjukkan, namun kemudian Allah tidak bertanya kenapa. Itu yang dimaksud dengan hisaban yasirah. Dan kita diajari untuk meminta kepada Allah. Dan bisa jadi kemudian seseorang pada waktu itu, di saat itu kemudian hisabnya menjadi berat karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dari mana datangnya harta yang dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Sehingga saya ingin memberikan peringatan, pengingat bahwa jangan pernah berpikir ketika kita menghabiskan uang dengan menelepon, hilangnya pulsa atau yang semisalnya, kemudian untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat apalagi yang haram, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertanya kepada kita. Dan ini masalah yang jarang kita pikirkan. Uang saya pakai sesuka saya. Yang penting tidak merugikan siapapun. Kalaupun rugi, saya yang rugi. Selesai masalahnya. Andaikan seperti itu, tapi tidak di hadapan Allah, Allah tidak akan memperlakukan kita seperti itu. Artinya Allah tidak akan membiarkan kita kemudian lepas begitu saja ketika kita menyia-nyiakan harta. Enggak.
Makanya jangan mencari dalih dan pembenaran kalau memang kita sedang menyia-nyiakan harta begitu saja tanpa ada manfaat dan tanpa mendatangkan pahala. Ya, Asy-Syaikh kemudian mengatakan qala ba'dul ulama, kata beliau, telah berkata sebagian ulama, musibatan, kata beliau, kata para ulama ini, musibatani, ada dua macam musibah. Ada dua macam musibah. Lam yasma' bihima al-awwalun wal akhirun fi malil abdi. Ada dua musibah yang belum pernah didengar oleh orang-orang yang generasi yang pertama dan generasi yang terakhir tentang harta seorang hamba. Kata mereka, ahibati fillah, ya'khudhu minhu kullahu wa yus'alu anhu kulluhu. Yu'khadhu minhu kulluhu wa yus'alu anhu kulluhu. Bahwa harta seorang hamba itu yang diberikan oleh Allah, suatu saat semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini musibah yang pertama. Banyak orang yang berpikir bahwa hartanya tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah diambil dari dirinya. Padahal sesaat setelah kematiannya menjemput, maka seluruh hartanya tidak lagi menjadi miliknya. Dan ini musibah, bukan jamaah? Musibah. Kenapa? Karena seseorang telah mencurahkan segalanya untuk mendapatkan harta ini, tapi ternyata harta ini diambil dari dirinya. Dan kemudian yang kedua, yus'alu anhu kulluh, dan seluruh harta, baik itu yang sudah dia manfaatkan, dia rasakan, atau yang belum dia rasakan dan kemudian diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan ditanya tentang seluruhnya. Dia harus mempertanggungjawabkan seluruh harta yang dia dapatkan kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya memang manusia yang paling tertipu itu adalah manusia yang paling terpaut hatinya dengan dunia. Dia sedang membodoh-bodohi dirinya sendiri, mengejar sesuatu yang pasti hilang dan pasti diambil, namun kemudian dia yang harus bertanggung jawab. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kemudian. Ini sering kita dengar, bahwa harta itu halaluhu hisab. Halalnya apa? Dihisab, dimintai pertanggungjawaban meskipun halal. Gimana cara halalnya, gimana? Terus dipakai buat apa? Nih yang halal ini dipakai buat apa? Ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, haramnya, ketika kita mendapatkan yang haram, maka dia akan menjadi azab kelak pada hari kiamat. Makanya jangan terus-menerus mengejar dunia. Iya, jamaah, saya punya pertanyaan yang sering saya ulang, ya. Gampang tidak untuk mendapatkan dunia? Jawab. Gampang tidak? Hah? Gampang tidak? Jamaah? Gampang? Gimana caranya?
bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul. Kenapa? Karena rizkinya datang begitu saja. Tiba-tiba dari arah yang tidak terduga. Kemudian juga mudah ketika kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup, bukan dunia. Ya, jangan punya cita-cita, anak pengen punya rumah di perumahan itu, nggak perlu. Mintalah rumah di surga Allah, maka dunia akan datang dalam keadaan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan obsesinya itu adalah akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjamin dunia akan ikut, dunia akan datang. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau memang tujuan hidup kita bukan akhirat. Kemudian dunia itu bukan tanda Allah meridhoi kita, sehingga kalaupun tidak datang jangan bersedih. Dunia kalau tidak datang bukan berarti Allah murka kepada kita. Iya, gak perlu bersedih. Karena Allah tidak pernah menunjukkan cintanya dengan cara mendatangkan dunia kepada seorang hamba. Gak pernah. Makanya tidak perlu kemudian terpukul ketika ternyata dunia tidak kunjung datang. Tidak mudah memang. Tapi yang jauh lebih membinasakan adalah ketika ternyata kita kecewa Allah tidak memberikan dunia kepada diri kita. Itu jauh lebih berbahaya daripada tidak punya dunia. Tetap bertakwa kepada Allah, dan Allah yang akan menjaga kita. Dan kalaupun Allah memberikan dunia, ingat ada pertanggungjawabannya, hisab. Semua itu tidak akan lepas begitu saja. Jadi antum pilih yang mana, punya atau nggak punya? Jemaah, pilih yang mana? Punya atau nggak punya? Punya. Ada yang bilang secukupnya, berarti punya juga. Tapi cukup, berarti nggak ada yang memilih nggak punya. Itu fitrah. Tapi siap-siap dengan hisab yang akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, wal khataru yakunu aziman indama tudfa'u hadzal mal bisababi ahadithi al-ghibah wan namimah. Yang berbahaya jamaah rahmatullah Allah, jika atau yang bahaya atau madaratnya menjadi besar jika uang yang dikeluarkan ini, yang harus dikeluarkan ini karena berbicara melalui telepon, yang menjadi penyebabnya adalah obrolan-obrolan ghibah dan namimah, membicarakan merusak kehormatan orang lain, aib orang lain, dan kemudian mengadu domba di antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Maka bahayanya menjadi lebih besar. Bukan hanya saja sekedar menyia-nyiakan, membuang-buang harta, tapi dosanya semakin besar. Karena uang ini digunakan untuk membiayai yang haram. Au kalamun la yanfa'u wa la yadur. Bahayanya menjadi besar juga jika pembicaraan yang dilakukan itu adalah pembicaraan yang tidak bermanfaat, yang tidak ada faidahnya. Ai laisa lillahi fiha nasib. Allah tidak punya bagian di dalam pembicaraan itu. Artinya tidak ada kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam obrolan-obrolan yang dilakukan. Hadza fid dunya, ini terjadi di dunia.
Thumma wala adzabul akhirati asyad. Nanti di akhirat azabnya jauh lebih berat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengaitkan antara lisan dengan iman. Antara apa? Lisan dengan iman. Lisan itu cerminan iman. Cerminan apa? Iman. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari atau Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau diam. Ketika dia tidak mampu mengatakan yang baik dan tidak mau diam, justru tetap mengatakan yang buruk, maka imannya tidak baik, tidak sempurna. Makanya jangan begini. Ini biasanya dikatakan oleh wanita, "Dah saya mah begini atuh bawel, gak bisa berhenti ngomong." Kan biasanya terjadi begitu, betul tidak? Jemaah, betul tidak? Saya mau ngomong terus. Dah wanita mah diciptakannya banyak omong, jadi nggak bisa diem. Nggak seperti itu di dalam Islam. Betul kemampuan bicaranya lebih tinggi, tapi harus mengatakan yang baik-baik saja. Sampai ada satu orang yang mengatakan kepada anak, "Ustadz, saya kalau berhenti ngomong saya sakit." Ada, beneran ini anak juga bingung. Anak kalau disuruh ngomong itu sakit, Ustaz. Disuruh berhenti ngomong anak sakit. Jadi anak mah begini, harus keluar, semua itu harus keluar. Maka anak bilang sama dia, syaratnya ucapkan yang baik. Nah itu yang susah, Ustaz, katanya. Orang mukmin akan mengendalikan lidahnya. Dan ketika lidah tidak sanggup dikendalikan, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya pun akan bernasib sama. Jadi kalau antum merasa tangan ini tidak bisa berhenti maksiat, kaki ini tidak bisa berhenti maksiat, dan bagian tubuh yang lainnya tidak bisa berhenti, maka perhatikan lidah, apa saja dosa yang sudah dia lakukan. Karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahwa setiap anggota tubuh ini akan menuntut kepada lidah setiap hari. Semuanya akan mengatakan ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami wahai lidah. Inistaqamta, jika engkau bisa istiqomah di atas kebaikan, hanya mengucapkan yang baik-baik saja, istaqamna, maka kami pun akan ikut istiqomah bersama dirimu. Mulut perhatikan, lidah, perkataan perhatikan, karena dia adalah tolak ukur kebaikan anggota tubuh yang lainnya. Mulut gak bisa bilang yang baik, maka sisanya tidak akan pernah baik. Tapi perasaan anda nama Ustadz, alhamdulillah kalau ngomong yang baik-baik saja. Iya, tapi kadang-kadang suka ada nyimpangnya sedikit. Kalau ada materi gibah selalu dibahas. Kalau ada aib orang lain yang sampai ke telinga kita, kemudian dinikmati, digoreng, dikembangkan menjadi berita baru. Ini mulut. Rajin ke masjid, rajin ke pengajian, sholat berjamaah, tapi mulutnya tidak berhenti untuk mengatakan yang buruk, yang dosa, maka tidak akan pernah ada keistiqomahan di dalam anggota tubuh yang lainnya. Dan lidah pun akan mengatakan ini awajajta, jika engkau menyimpang, bengkok dari perkara yang benar, yang hak, maka kami pun akan ikut menyimpang seperti dirimu. Makanya mending diam, jamaah, mending
diam. Tidak banyak bicara kecuali dalam perkara yang Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan terlaksana insya Allah. Amin. Allahumma amin. Ya. Asy-Syaikh jamaah yang dirahmati oleh Allah mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Muadz ibnu Jabal, untuk menggambarkan bahwa di akhirat lidahlah yang akan membinasakan seseorang. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hal yukabbun nasu ala wujuhihim fin nari illa hasaidu alsinatihim wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim fin nari illa hasaidu alsinatihim." Bukankah, kata Nabi kepada Muadz, yang menyebabkan manusia-manusia itu tersungkur wajah mereka, masuk terlebih dahulu ke dalam neraka Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala manakhirihim, di atas hidung-hidung mereka. Jadi tersungkur masuknya. Masuk ke dalam apa? Neraka. Yang menyebabkan itu terjadi bukankah kejahatan dan keburukan lisan-lisan mereka? Karena dosa-dosa lidah yang mereka lakukan, yang mereka jaga, yang tidak pernah mereka tahan. Bukankah itu yang membinasakan mereka? Kelak di akhirat bisa jadi seseorang itu menjalankan syariat Allah sebanyak yang bisa dia lakukan, tapi lidahnya tidak pernah bisa mengatakan yang baik, maka hancur. Dia akan berakhir di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, laisa syai'un ahaqqu bis-sijni minal lisan. Tidak ada perkara yang lebih berhak untuk dipenjarakan melebihi lisan. Lidah ini harus dipenjarakan. Bahasanya Abdullah ibnu Mas'ud apa? Dipenjarakan. Orang di penjara itu tidak boleh sembarang keluar. Ditahan, dibuka jika dibutuhkan. Itulah lisan, jamaah rahmatullah. Makanya jangan menikmati kemudian ngobrol panjang, ngalor ngidul, yang pasti kemudian ujung atau di tengah atau hampir seluruh pembicaraannya itu mesti ada perkara yang haram. Dari awalnya membicarakan misalkan apa? Jamaah, yang mubah apa? Jamaah, yang mubah apa, perkara yang mubah untuk dibicarakan? Hah? Pasar? Oh, memasak makanan. Itu berujung kepada ghibah. Betul? Nanya keadaan di sekolah, ada PR enggak? Misalkan ibu-ibu nih biasanya ke temannya yang lain. Setelah nanya PR, nanya ada kejadian apa di sekolah tadi? Ada yang menarik nggak? Nah gitu. Haram. Tadi ada ribut, tahu nggak? Oh, yang benar siapa? Langsung. Itu PR langsung lupa semua itu. PR nggak diingat. Pembahasan berikutnya yang lebih menarik. Iya. Kita ini sering menganggap iya betul ya seperti itu. Tapi kemudian tidak memenjarakan lisan, kembali melakukan kesalahan yang sama, tetap mengatakan yang tidak boleh dikatakan, dan dengan sadar menjerumuskan diri sendiri masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan lisan. Walidzalika, kata Syekh, kana ba'dhum yaqul ya lisan. Maka sebagian orang-orang saleh
itu mengatakan, wahai lisan, qul khairan taghnam, katakan yang baik maka engkau akan mendapatkan keuntungan. Au amsik an syarrin taslam, tahan dirimu dari mengatakan yang buruk maka engkau akan selamat. Min qabli an tandam, sebelum engkau menyesal kelak pada hari kiamat. Karena penyesalan itu datangnya selalu di akhir. Kalau di awal gak ada orang menyesal di awal, menyesal dan kebanyakan kita suka menyesal di akhir. Jika di dunia tidak ada masalah, tapi ketika di akhirat maka penyesalan itu tidak ada gunanya. Allah sudah berikan kesempatan. Asy-Syaikh kemudian mengatakan, fa indama natakallamu la budda an nad'a nusuba ayunina. Qaulahu ta'ala, ketika kita berbicara maka hendaknya kita menjadikan firman Allah Ta'ala ini, kata beliau, ada di hadapan kedua belah mata kita. Kalau kita ngomong, ingat ayat ini dalam surat Qaf ayat yang ke-18, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat yang ke-18. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang melainkan di sisinya ada raqibun atid. Sebagian ulama mengatakan raqibun atid itu dua malaikat. Yang pertama tugasnya adalah mengawasi setiap gerak-gerik kita. Yang kedua itu atid, mencatat dan kemudian tidak pernah menghapuskan catatannya. Artinya dia tidak pernah bisa dipaksa untuk menghapuskan catatannya, semuanya dicatat. Sebagian yang lain mengatakan raqibun atid itu dua sifat untuk satu malaikat. Jadi malaikat ini selalu mengawasi dan kemudian mencatat apapun yang terjadi. Setiap kali kita mengucapkan ucapan. Maka di dalam Islam, yang diam selamat, yang banyak bicara kemungkinan terbesar dia binasa. Makanya dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, man somata naja, mereka yang diam selamat. Man somata naja. Mana apa? Somata naja. Mereka yang diam maka mereka selamat. Kalaulah harus berbicara maka katakan yang baik. Ahibati fillah. Kata Syekh kemudian bahwa beliau tadi mengatakan bahwa menelepon itu dhiya'ul waqt, menyia-nyiakan waktu. Kata beliau, falau i'tabarna daf'al mali fil mukalamati allati laysa fiha syarrun aw laysa fiha khairun minas safah fa ashaddu min dzalika itlaful awqati wal anfas. Kalau kita menghukumi membayar uang untuk pembicaraan yang tidak ada gunanya itu adalah sebuah kebodohan, sebuah kesia-siaan, maka ada perkara yang jauh lebih berat dari itu. Ketika seseorang merusak, menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang menyia-nyiakan nafas-nafasnya, tarikan dan hembusan nafasnya, fi sarsaratin la tujdi wa la ta'udu bin naf',
Dalam banyak bicara dihabiskan untuk apa? Banyak bicara dalam perkara yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Maka ini jauh lebih berbahaya. Dalam perkataan yang gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, itu kesia-siaan. Ketika seseorang kemudian banyak bicara, ngomong terus dan menghabiskan waktunya untuk itu, maka itu jauh lebih berat dan berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-114. Ayat berapa? 114. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum, kata Allah. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan pembicaraan rahasia mereka. Jadi kebanyakan obrolan yang diam-diam itu di antara manusia, itu kebanyakannya tidak ada kebaikan. Ini kata Allah. Allah tahu sifat makhluk yang diciptakannya. Tidak bermanfaat. Itu kebanyakan obrolan manusia. Tidak mendatangkan manfaat. Bahkan tidak jarang penuh dengan dosa dan kehinaan. Kemudian Allah mengatakan, illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Kecuali kata Allah, yang bermanfaat itu adalah ketika seseorang pembicaraannya itu mengandung 3 perkara. Yang pertama, ketika dia memerintahkan, mengucapkan kalimat yang mengajak orang lain untuk bersedekah atau untuk melakukan kebaikan. Au amara bi ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala, atau mengajak kepada kebaikan, untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah islahim bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Pertanyaan anak, siapa di antara kita yang kalimat-kalimatnya mengandung 3 perkara ini? Ngajak orang untuk berbagi, atau mengajak orang kepada kebaikan, atau kemudian sibuk mendamaikan 2 saudaranya yang berselisih. Siapa di antara kita yang seperti itu kesehariannya? Siapa? Jika belum, jika tidak, maka camkan baik-baik bahwa berarti kita sedang berada dalam keadaan yang tidak baik. Lisan kita tidak melakukan kebaikan. Tapi Ustadz, ana mah susah bicara, memang nggak pintar bicara. Bicara itu kan nggak harus dengan apa? Nggak harus dengan apa? Bisa dengan apa? Tulisan. Dan nggak perlu minder ketika nggak pandai berbicara. Antum lebih selamat dari hamba Allah yang lain. Orang kalau pintar ngomong, bawaannya pengen apa? Ngomong terus, nggak ada ujungnya. Bahkan mengajari orang untuk pintar ngomong, betul nggak? Sampai bikin kelas-kelas jamaah. Betul tidak ini? Hati-hati. Mulut ini bukan untuk dimaksimalkan banyak bicara, dimaksimalkan untuk melakukan yang baik, itu yang benar. Dan melakukan yang baik itu tidak melulu harus ngomong. Menahan diri dari yang buruk itu sudah baik. Menahan diri dari terlalu banyak bicara itu pun kebaikan. Sadari itu baik-baik. Karena banyak orang yang merasa dirinya tidak percaya diri ketika tidak pandai bicara. Antum sedang diselamatkan sama Allah untuk tidak banyak ngomong. Karena diam itu jauh lebih selamat. Kemudian Allah mengatakan, "Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah." Barang siapa yang melakukan perkara-perkara tersebut mengharapkan keridhaan Allah,
fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah, maka kami akan berikan pahala yang besar kepada orang-orang yang bisa menggunakan lidahnya untuk mengajak orang lain bersedekah, melakukan yang baik dan menamaikan di antara dua saudaranya yang bertikai. Ada pahala besar yang menantikan mereka. Makanya mulai sekarang bicaralah dengan pembicaraan yang mendatangkan kebaikan. Gak bisa diam. Sehingga dalam Islam itu tidak ada basa-basi. Ya, orang Muslim itu tidak basa-basi. Kenapa? Karena basa-basi itu basi. Tidak ada gunanya, gak ada manfaatnya basa-basi. Hanya memutar-mutarkan materi, tema, pembicaraan. Ujungnya tidak sesuai dengan apa yang dibahasakan. Orang Muslim itu apa adanya. Perhatikan Nabi Muhammad SAW ketika mengajak Raja Romawi untuk masuk Islam. Apa bahasa Nabi Muhammad SAW? Apa coba bahasa Nabi? Assalamu ala man ittaba'al huda. Ya, min Muhammad Rasulullah SAW ila azimir Rum. Terus apa kata Nabi berikutnya? Aslim taslam. Selesai. Intinya itu yang disampaikan oleh Nabi. Masuk Islam kamu selamat. Selesai. Ada basa-basi? Adakah Nabi kemudian mengatakan, mengingat saya adalah utusan Allah yang kesekian, tidak ada Nabi terakhir setelah anak, dan anak dengan kekuasaan-kekuatan yang diberikan oleh Allah? Nggak ada. Aslim taslam. Nggak ada basa-basi. Langsung. Dan jangan tersinggung sama orang-orang yang tidak punya basa-basi. Kalau kita kan tersinggung. Ih, jelma teh menewuh basa-basi pisan. Apa kek gitu ngomong teh? Mukodimah dulu kek. Ini yang selamat. Kenapa yang basa-basi? Karena kebanyakan dari kita tidak pernah memikirkan keselamatan dirinya. Gak pernah. Mereka membiarkan lidah ini berbuat sesukanya. Padahal dia bisa binasa karena lidahnya. Kata Imam kemudian, atau kata Syekh dalam kitabnya, wa kana Atha ibnu Abi Rabah. Dan Atha ibnu Abi Rabah salah satu kibarut tabi'in, Imam Masjidil Haram. Beliau adalah Imam Masjidil Haram. Dan beliau dikenal karena buruk rupa. Salah satu yang membuat beliau diingat oleh banyak orang apa? Buruk rupa. Wajahnya itu membuat orang lain yang melihat wajahnya itu tidak enak perut. Iya. Dan karena sebab itu beliau kemudian dinasehati oleh ibunya, tuntutlah ilmu agar orang memuliakan dirimu. Dan begitu yang terjadi. Ketika beliau menuntut ilmu, maka beliau menjadi Imamul Haramain dan tidak pernah keluar dari Masjidil Haram selama 35 tahun. Ya, orang saleh, imam besar. Beliau mengatakan, "Inna man kana qablakum kanu yakrahuna fudulal kalam." Orang-orang sebelum kalian, maksudnya para sahabat, itu mereka tidak suka berbicara berlebihan. Beda dengan orang-orang di zaman sekarang. Mereka suka berlebihan dalam berbicara dan suka orang yang banyak bicara. Betul tidak? Orang nyerocos aja ngomong terus, kita suka sama manusia seperti itu. Kalau zaman sekarang seperti itu. Padahal generasi terbaik umat ini tidak suka banyak bicara. Namanya fudulul kalam. Jadi pembicaraan yang melebihi kebutuhan, fudul namanya. Iya. Ya, fudul itu kelebihan. Wa kanu ya'udduna fudulal kalam ma'ada kitabillahi wa sunnati nabiyhi
au amrin bil ma'ruf au nahyin an munkar. Dan mereka menganggap berbicara berlebihan selain berbicara tentang kitabullah, selain berbicara tentang sunnah Rasulullah SAW, selain berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, au tantiqa bihajatika fi ma'isyatika allati la budda minha, atau berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan ma'isyahmu, maka mereka semua jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai, membenci perkataan-perkataan selain perkataan-perkataan tentang perkara tersebut. Artinya mereka selain baca Quran, sunnah, apalagi tadi amar ma'ruf nahi munkar, atau pembicaraan yang memang berkaitan dengan mata pencahariannya untuk mendapatkan nafkah yang halal, maka semua itu diingkari dan dibenci oleh orang-orang sebelum kita. Dan kata Al-Imam Atha ibn Abi Rabah, atunkiruna anna alaikum hafidhin, apakah kalian mengingkari wahai hamba-hamba Allah bahwa ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian, yang tugasnya menemani kalian, kiraman katibin, tugas mereka adalah mencatat. Selain menjaga apa? Mencatat, ditulis. Anil yamin wa anis shimal, di kanan dan di kiri. Qaid, mereka duduk memantau kita 24 jam. Kanan malaikat, kiri nggak kemana-mana. Apakah kalian mengingkari ini? Kata Atha ibn Abi Rabah, kalian anggap mereka nggak ada, mereka ada, dan tugas mereka mencatat segalanya. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dan tidak ada satu orang pun yang mengucapkan satu kalimat melainkan ada raqib dan atid, memantau, mencatat dengan catatan yang tidak bisa diganggu gugat, tidak ada pengkhianatan, tidak ada cerita begini malaikat tadi teh jelma teh naonnya ngomong naon tadi teh, nggak ada. Catat apapun yang keluar, cacian, makian, fitnah, namimah, adu domba, menghina, merendahkan, semuanya dicatat oleh malaikat, kata per kata, huruf per huruf. Tidak ada yang terluput dari catatan mereka. Makanya hati-hati jika berbicara. Hati-hati. Kemudian kata beliau, ama yastahi ahadukum, tidakkah salah seorang dari kalian malu idza nusyirat sahifatahu allati mala'aha sadra naharihi, tidakkah seseorang malu ketika catatan-catatan amalnya ditebar oleh Allah, dilemparkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, diserahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian catatan ini dipenuhi oleh seseorang dalam hari-harinya ketika dia hidup dengan kalimat-kalimat dan perkataan-perkataan yang tidak baik. Wa kana aktsaru ma fiha laisa fi amri dinihi wala dunya. Dan yang tercatat di dalam catatan-catatan itu bukan tentang agamanya dan bukan tentang dunianya. Artinya bukan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia, tapi justru dosa dan membinasakan. Gak ada gunanya. Dan betapa sering kita membicarakan perkara yang tidak ada gunanya. Jamaah. Ya jamaah. Apa gunanya membicarakan tentang knalpot misalkan? Apa gunanya? Oh, kalau saya sih suka knalpot seri ini, pembuangannya sempurna, gak ada asap, suaranya lembut. Apa gunanya? Ini menyelamatkan kita dari azab Allah? Jamaah? Enggak.
terus bermanfaat untuk dunia kita, secuil pun nggak ada manfaatnya. Apa gunanya kita membicarakan perkara-perkara yang tidak menambah iman dan ketakwaan? Seperti ribut misalkan di dalam pertandingan badminton tentang out atau masuk. Kita kuduna asup. Yang main orang, kita yang ribut. Ini offside, ini harusnya offside. Main bola. Yang main orang lain, kita yang ribut. Apa gunanya? Dan kemudian kita berpikir Allah tidak akan bertanya tentang itu. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, makanya kita harus sangat berhati-hati jamaah rahmatillah Allah. Dan betapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang akan menyesal dengan penyesalan yang paling dalam yang bisa mereka lakukan karena dosa lisan mereka. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kemudian jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kata penulis kitab, ya bani Adam, wahai anak Adam, busitat laka sahifatun wa wukila bika malakani karimani yaktubani a'malaka, bahwa Allah membentangkan catatan amal kalian dan Allah tugaskan dua malaikat yang mulia dan kemudian mencatat amalan-amalan kalian. Kata Al-Hasan Al-Basri, fa'mal masyi', silahkan beramal sesuka dirimu. Aklil au akthir, engkau memperbanyak perbuatanmu atau menyedikitkan perbuatanmu. Yang dimaksud oleh beliau, engkau memperbanyak kebaikan atau menyedikitkan kebaikan. Itu semua pilihanmu, tapi ingat, semuanya tercatat. Semuanya tercatat. Ya, ada orang-orang yang prinsip hidupnya apa? Hidup sesukamu sudah. Ya, mau begini begitu sesukamu, engkau manusia merdeka. Silahkan, silahkan. Bukan berarti kita membenarkan keburukannya, karena itu pilihan. Dia memilih untuk rusak, untuk buruk, itu pilihan dirinya. Tapi ingat, semuanya tercatat. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Di hari itu jamaah, sudah tidak ada lagi senyuman. Di hari itu ketika Allah bertanya dan Allah tampakkan catatan amal, maka tidak ada lagi senyuman pada wajah siapapun. Karena setiap dari manusia mengkhawatirkan dirinya. Dia tidak bisa menghindar. Kalau sekarang masih bisa merencanakan, oh kira-kira anak bakal kill nanti. Ditanya sama Allah, anak bakal begini. Ya sekarang. Tapi nanti semuanya hilang. Apa yang sudah kita persiapkan jemaah untuk menghadapi hari itu? Apa? Jika belum, maka persiapkan. Nah demi Allah, itu adalah momen terberat di dalam perjalanan terakhir kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya. Maka minta sama Allah untuk diberikan hisab yang mudah. Nah, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir jamaah rahmatillah Allah, berkata Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini kalimat yang sangat baik sekali, sangat indah. Beliau mengatakan, al-kalamu kaddawa, ucapan itu seperti obat. Ucapan itu seperti obat. In aqlalta minhu nafa. Jika engkau jarang, tidak sering menggunakan obat tersebut, maka obat itu akan memberikan manfaat kepada dirimu. Sifat obat itu seperti itu. Semakin sering antum minum, maka manfaatnya nggak ada, hilang. Betul? Jemaah.
Antum kalau pusing minum apa? Kalau sakit kepala minum apa? Nggak minum apa-apa? Cung yang nggak pernah minum apa-apa, cung tuh angkat tangan. Nggak ada. Antum doang yang nggak. Antum cuman antum. Yang lain minum obat berarti. Obat yang biasa diminum apa biasanya? Atau begini, yang biasa diminum orang apa biasanya kalau sakit kepala? Tuh ada jawabannya. Ya. Tapi kalau setiap pusing minum itu, berguna nggak obat ini? Nggak berguna. Maka dosisnya harus ya, saya tahu satu orang kalau sakit kepala itu yang satu strip obat yang antum sebutkan tadi itu 4 biji langsung dilek, baru pusingnya hilang. Karena sudah 20 tahun dia minum obat itu. Kata Amr bin As, kalimat, ucapan, perkataan kita juga sama. Kalau engkau sedikit menggunakannya maka dia bermanfaat bagi dirimu. Wa in aktsarta minhu qutil. Jika engkau berlebihan menggunakannya maka engkau akan mati karena sebabnya. Kalau dalam bahasa orang sekarang apa namanya? Over, selesai, mati. Dan begitulah keadaan lisan seseorang. Dia jika digunakan berlebihan maka dia beracun dan mematikan. Makanya antum kalau ketemu orang banyak ngomong, banyak apa? Ngomong, banyak bicara, maka kata para ulama, la tusaddiqhu, jangan percayai apa yang dia ucapkan. Jangan percaya manusia banyak omong. Kenapa? Karena itu cerminan hati dan imannya. Kalau hatinya baik, imannya baik, maka dia niscaya akan mengurangi perkataan yang keluar dari mulutnya. Wallahu taala alam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan insyaallah di perjumpaan sore hari ini. Jamaah rahmatullah Allah. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Insyaallah banyak. Ini kertasnya sama semua, ini sumbernya satu kayaknya. Ada yang bagi-bagi kertas di atas ini. Sama semuanya. Mereknya sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ana jawab yang masuk melalui kertas dulu. Subhanallah. Afwan bertanya, suami ana bekerja di luar kota. Dan setiap malam kami bertelepon untuk bercerita apapun. Karena suami sedikit berbicara, jadi ana yang banyak bicara. Subhanallah, ya. Kadang kalau ana sudah selesai bicara, beliau sering bilang, cerita lagi. Karena bagi beliau hiburannya adalah berbincang dengan anak. Masya Allah ya. Memang sulit berbicara dalam durasi 1 jam semua tentang hal yang baik. Kadang terpeleset berbicara. Bagaimana ya Ustadz? Apakah ini termasuk perkara yang sia-sia? Sebetulnya di dalam pertanyaan ini sudah ada jawabannya. Bahwa sang istri melakukan ini untuk menghibur siapa? Suaminya. Dan itu amal kebaikan, amal saleh. Yang perlu kemudian disempurnakan apa? Jaga mulut dari mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kalau terpeleset maka koreksi dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalahnya. Ini konteksnya berbeda jamaah rahmatullah. Dalam perkara ini bisa masuk dalam kategori perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, karena menghibur, mendatangkan kebahagiaan bagi siapa? Bagi suami. Memang sulit berbicara dalam durasi 1 jam semua tentang hal yang baik.
Emang sulit. Apalagi sejam setengah. Apalagi 2 jam. Sudah begitu yang mendengarkan tidur lagi. Wah, itu berat sekali itu. Berat sekali. Ya, makanya begini jemaah. Lidah ini kalau bisa kemudian mengatakan yang baik dalam jangka waktu yang panjang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mungkin memang manusia itu sempurna 100%. Kalau kemudian keliru, perbaiki kesalahan dan kekeliruannya. Jelas ya jemaah? Jemaah jelas? Jelas. Masya Allah. Ustadz, ana saat ini sedang membangun sebuah tim bisnis dengan tujuan ingin membantu booster. Aduh, bahasanya nih. Booster itu apa jemaah? Pemicu mungkin ya? Apa? Pemicu ya? Pemasukan tambahan bagi teman-teman ana. Kebetulan tim yang ana sedang bangun semuanya ibu rumah tangga. Apakah ini artinya anak akan dihisab lebih berat? Termasuk semua keputusan, sistem, akad jual beli dan lain-lain. Di sisi lain anak sangat ingin membantu dengan skill dan pengalaman anak yang anak punya, biiznillah. Tapi di sisi lain anak juga sangat khawatir dengan hisab yang harus anak pertanggungjawabkan. Sebaiknya anak harus bagaimana Ustadz? Setiap perbuatan kita akan dihisab. Semakin banyak urusan kita, maka semakin banyak hisab kita. Lantas apa yang harus dilakukan? Lakukan yang benar, lakukan yang baik, maka kita selamat di dalam hisab. Kemudian yang kedua, minta tolong kepada Allah. Jangan lupa, karena yang bisa meringankan hisab kita siapa? Allah Rabbul Alamin. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan jika ada kesalahan, perbaiki supaya hisab kita tidak terlalu berat. Ingat jamaah, kalau orang berbicara tentang rizki, pemasukan, keuntungan, maka mereka yang pemasukannya besar, keuntungannya besar, hisab mereka lebih lama dibandingkan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Itu resikonya. Tapi kalau kita melakukan yang benar, insya Allah kita selamat. Maksudnya yang benar apa? Ambil dari sumber yang halal, gunakan untuk perkara yang benar, amal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak, maka siap-siap dengan hisab yang panjang. Karena kata Nabi, orang-orang yang rizkinya besar akan dihisab lebih lama dan belakangan masuk surga. Orang-orang fakir lebih dulu masuk setengah hari sebelum orang-orang yang banyak rizkinya. Dan setengah hari akhirat itu 500 tahun dunia. Jadi 500 tahun orang fakir masuk dulu, baru orang, ya sudah. Ya, itu resikonya. Kalau antum ingin kaya, siap dengan resiko apa? Dihisab. Kemudian kalau antum fakir dan tidak pernah kaya-kaya, berbahagialah, karena antum jika bersabar lebih dulu masuk, sudah selesai. Nggak ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan nggak? Nggak ada. Yang kaya di dunia senang, yang fakir sengsara. Di akhirat yang fakir didahulukan kebahagiaannya, karena dia sudah sengsara terus-menerus di dunia. Yang kaya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia miliki. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, kalau hiasan patung di rumah itu termasuk harta haram atau apa? Itu termasuk benda haram yang tidak boleh ada di rumah. Karena patung, gambar yang bernyawa, ataupun hewan anjing jika ada di dalam rumah, menghalangi masuknya malaikat rahmat ke dalam rumah. Allah mencabut rahmatnya dari rumah yang ada benda-benda ini. Maka percuma ya. Kadang-kadang orang beribadah di dalamnya dan seterusnya, tapi rahmat itu tidak kunjung datang. Kenapa? Karena terhalang oleh benda-benda ini. Ya.
Kemudian yang kedua, dan apa dihisab atau diazab nantinya? Iya. Kalau seseorang melakukan yang salah, itu dihisab tidak? Dihisab. Dan bisa dihukum tidak? Bisa. Kalau yang dia lakukan itu keliru, haram, melanggar syariat, itu pasti akan ada perhitungannya. Sebaiknya gimana? Ini pertanyaan yang ketiga. Apakah dihancurkan atau kasih yang non muslim? Gimana menurut antum? Hancurkan atau dikasih? Kenapa tidak boleh dikasih? Oh, jadi berhala. Yakin? Jamaah? Yakin? Karena perkara yang haram, jika diberikan kepada orang kafir sekalipun, maka hukumnya haram dilakukan oleh seorang muslim, dan dia akan tetap kebagian dosanya. Apalagi kemudian benda-benda ini menjadi perkara yang memperburuk kekufuran dan kemusyrikan orang kafir. Dijadikan berhala tadi, antum kebagian dosanya. Dijual tidak boleh kepada non muslim, diberikan pun tidak boleh. Wallahu ta'ala alam bishawab. Pertanyaan berikutnya, saya seorang akhwat yang memiliki kegiatan menjaga sebuah toko. Pembeli yang datang ada perempuan maupun laki-laki. Bagaimana batasan saya berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram ketika sedang melayani pembeli tersebut? Yang pertama, tidak boleh melembutkan suara. Yang kedua, tidak boleh bersentuhan. Yang ketiga, tidak boleh kemudian menjadi fitnah bagi lawan jenisnya dengan misalkan berdandan menarik, ya, kemudian beraroma wangi misalkan. Ini nggak boleh, ya, ini tidak boleh. Dan sebisa mungkin tidak berinteraksi dengan lawan jenis sebisa mungkin. Jadi hukum asalnya menghindar. Tapi kalau tidak bisa menghindar selama ada batasan-batasan yang bisa dijaga, maka hukumnya jaiz. Dan ini terjadi di zaman para sahabat. Terkadang ada interaksi yang harus terjadi antara seorang wanita dengan laki, tapi masing-masing menjaga batasan. Allah ta'ala alam bishawab. Ya. Pertanyaan sudah habis pertanyaannya. Silakan Anda menanyakan secara langsung. Satu pertanyaan atau dua pertanyaan, silakan. Jamaah. Ya jamaah. Ya jamaah. Ana yang nanya. Serba salah anak di kajian ini, yang serba salah. Suruh nanya nggak ada yang nanya. Anak mau nanya diketawain. Fadhal. Ahsanta. Antum menyelamatkan semua orang, dapat pahala banyak kan. Fadhal. Nah. Kata para ulama, tidak ada satupun doa di dalam Al-Quran dan Sunnah di mana Rasul meminta tambahan harta kepada Allah. Yang ada, Nabi meminta kecukupan. Jadi yang lebih baik adalah antum meminta apa? Kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, cukupkan sesuai dengan kebutuhan saya. Ya. Tapi hukum asalnya, kata para ulama, hukum asalnya meminta dunia dengan tujuan yang baik boleh-boleh saja. Hukum asalnya, tapi bukan sesuatu yang menjadi obsesi seorang yang beriman. Ya, kadang-kadang kita memang butuh. Betul tidak? Allah, saya butuh. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Maka meminta rizki kepada Allah sah, nggak ada masalah. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW, yang diminta sama Nabi itu adalah kecukupan. Ya, kecukupan. Yang diminta sama Nabi itu ghina. Ghina itu artinya kecukupan. Karena yang cukup itu menyelamatkan seseorang dari fitnah dunia. Kalau dikasih berlebih belum tentu kita selamat. Betul tidak? Dan kalaulah dikasih berlebih,
maka ingat baik-baik bahwa yang berlebih ini harus digunakan di jalan Allah, sehingga tidak memperberat hisab kita kelak di akhirat, ya. Jadi semua boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ustaz, ya Allah kurang ini, ya Allah cukupkan rezeki saya, boleh, nggak ada masalah, ya. Wallahu taala. Nah, itu mungkin akhir dari perjumpaan kita insyaallah jemaah rahmatillah Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kelak insyaallah juga di dalam surganya insyaallah. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.